Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 29 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak ada kata berpisah. Tidak ada kata berpisah. Firman Tuhan terambil dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dunia ini seringkali memisahkan apa yang sudah dipersatukan. Bahkan persekutuan yang sangat khusus antara Allah dengan manusia dipisahkan juga oleh manusia tatkala manusia jatuh di dalam dosa. Biarlah kami boleh belajar hidup kami tidak pernah terpisah dengan Allah dan kebenarannya, dan kami hanya berpisah dengan dosa dan juga seluruh daripada perangkat dan tipuan daripada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata berpisah. Yang dilakukan manusia yang membuat dia jatuh dalam dosa adalah dia memisahkan diri dari Tuhan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka perpisahan demi perpisahan terjadi. Orang tua yang tidak memikirkan anak dan membiarkan anak, memisahkan anak dari ibunya, memisahkan darah anak dari ayahnya karena faktor perceraian. Bagaimana kemudian orang tua yang sibuk mendidik anak untuk bisnis, untuk usaha, untuk mencari uang, namun tidak pernah diajarkan bagaimana mencari Allah, hidup di dalam Allah, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam Filipi pasal keempat, ayat 13 sampai dengan ke-14 adalah bagian bagaimana Rasul Paulus ingin membawa seluruh umat percaya di dalam perjalanan misi penginjilan selama 3 kali, bahwa orang-orang yang terpisah dari Allah itu bagaimana disatukan kembali dengan Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia juga adalah satu misi yang sangat utama, bagaimana menyatukan kembali keterpisahan manusia berdosa dengan Allah. Dan Paulus dipakai secara khusus oleh Tuhan untuk membawa keterikatan, persatuan, persekutuan yang direkat kembali di dalam pengorbanan Kristus, sehingga Rasul Paulus adalah menjadi satu pribadi yang begitu luar biasa di dalam pengabaran Injil. Kitab Filipi berbicara setelah Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada jemaat di Filipi, yang membuat jemaat di Filipi menjadi sebuah gereja, komunitas yang bertumbuh, yang takut akan Allah dan menjalankan kebenaran firman Allah. Paulus kemudian berangkat ke Roma di dalam pengabaran Injil, dan Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah yang dingin, yang lembab dan penuh dengan sakit penyakit yang memberikan dampak luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata berpisah sewaktu kita sudah melekat dengan Allah, melekat dengan kebenarannya, melekat dengan perintah dan titahnya, maka kita akan melekat dengan Allah. Apa saudara akibatnya? Seseorang yang melekat dengan firman Tuhan, melekat dengan kebenarannya. Sebagaimana hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi, tatkala secara tubuh, secara raga, secara badani, Paulus terpisah dari jemaat di Filipi karena pelayanannya, namun hatinya tetap menyatu. Alkitab mengatakan, aku bersuka cita karena pikiran, perasaan, dan perhatianmu tetap ada padaku. Sebuah hubungan yang mendalam sebagai saudara di dalam Kristus. Paulus sebagai hambanya, sebagai gembalanya, dan kemudian jemaat Filipi sebagai domba-domba yang dilayani oleh Rasul Paulus. Sahabat seperjalanan, pengalaman ini menjadi pengalaman yang dialami oleh saya pribadi. 20 tahun saya melayani di Bandung, dan saya akan berpisah secara tempat
Saya akan melayani di Jakarta, di kota lain, di ibu kota. Keterikatan dengan jemaat tidak pernah akan berpisah. Sekalipun perpisahan diikuti oleh tangis, ketidakrelaan, mengapa meninggalkan, kami kehilangan sosok Bapa, kami kehilangan seorang pengayom, kami kehilangan seorang yang memberikan perlindungan secara spiritual, doa, dan layanan. Saya janjikan, sebagaimana Paulus pun berjanji, keterpisahan hanyalah fisik, dan tidak pernah memisahkan ikatan hati, ikatan batin. Dan yang utama adalah ikatan iman, selain ikatan pengalaman berjalan bersama-sama melewati kehidupan ini. Bagaimana saling menguatkan satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu keterikatan yang kita perlu miliki. Apa keterpisahan yang perlu kita perjuangkan? Kita berbicara tentang kita harus berpisah. Yang pertama kita belajar jangan terpisah dengan Allah, dengan firman-Nya, dengan kebenarannya. Yang berikut kita belajar kita harus terpisah. Terpisah dengan siapa? Dengan dosa, dengan keakuan, dengan kedagingan. Dengan jiwa yang memberontak kepada Allah, itu kita harus pisahkan. Karakter yang buruk harus diceraikan. Kebiasaan-kebiasaan yang merugikan harus diputuskan. Dan jangan kemudian melakukan silaturahmi lagi dengan dosa-dosa masa lalu, dengan keakuan masa lalu, dengan kebiasaan yang merusak. Maka sewaktu Yesus datang ke dalam dunia, yang diberitakan oleh Rasul Paulus, merekatkan kembali kita dengan Allah, firman-Nya, kebenarannya, titahnya, dan tuntunannya. Sekali terikat, jangan pernah dilepaskan. Dan apa yang sudah terlepas, jangan kemudian diikat kembali. Allah memberikan sebuah pimpinan dan firman yang dititip kepada Rasul Paulus, kepada jemaat juga di Roma, tentang manusia baru dan manusia yang lama. Kita harus mengenakan manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Kristus dan menjadi milik kita yang tidak boleh terpisah. Dan kita harus tinggalkan manusia lama dengan segala keberdosaannya, iri hati, pertengkaran, percekcokan, fitnah, saling memakan, saling menghancurkan, saling menggeser, saling menyikut, saling menginjak. Ini kita harus berpisah dari semua dosa-dosa yang sudah ditebus di dalam Kristus. Sahabat seperjalanan, tidak terasa kita masuk sudah minggu-minggu Advent, menjelang peringatan Yesus datang ke dalam dunia di bulan Desember tanggal 25, yang dianggap dan dinilai sebagai hari kelahiran Kristus yang disepakati di seluruh dunia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau dalam rumah tangga kita menjadi terpisah karena kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, masing-masing menyimpan hidup lamanya, keakuan lamanya, maka mulai hari ini katakan, ya Tuhan, kami ingin tetap bersatu di dalam kebenaran Kristus. Tatkala kami bersatu di dalam kebenaran Kristus, sifat pemarah diubah menjadi sabar. Tatkala kami bersatu dengan kebenaran Kristus dan firman-Nya, sikap yang suka tidak setia menjadi setia. Tatkala kita terpisah dari kebenaran firman Allah, hidup seenaknya dan semau-maunya menjadi kehidupan yang hanya mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, katakan, kita tidak pernah terpisah dari kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap akan hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kita akan terpisah untuk selama-lamanya dalam segala kehidupan dosa yang sudah ditebus oleh Kristus, menjadi manusia baru yang kemudian memulihkan rumah tangga kami, memulihkan kehidupan pribadi kami, dan membuat jalan kehidupan kami menjadi benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tidak ada kata terpisah antara kami dengan Tuhan, firman dan kebenarannya. Namun kami akan berkata, kami akan berpisah untuk selama-lamanya dalam segala dosa-dosa, hidup lama, manusia lama, keakuan lama, kedagingan, dan kami tidak pernah akan raih dan pungut kembali, dan kami kenakan kembali
Kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan juga ya Tuhan menyerahkan ke dalam setiap kami masing-masing para sahabat seperjalanan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang menghadapi problem, masalah Tuhan akan terus memberikan kekuatan, dan yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata berpisah di dalam firman dan kehendak-Nya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.